Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, susipun Sohibul Bed Gus Hadi Gagala Hormati, pangarsanipun Gus Hasib, pangarsanipun Pak Wakil Gubernur, pangarsanipun Pak Menteri Pak Muhajir Gagala Hormati, Gus Dia, Pak Bupati, Gus Mizan, komplit Yai kabeh, kudune Bapak Syariah, enten iki tentara. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Niki acarane napa to? Khol. Lah. Niki dasi sapi. Kula kirimi sapi. Niki dasi. Nanti tahun yang wingi kan kula tau janji. Sone khole Bapak Syariah maneh cek sepi, tak kirimi sapi. Ampun, tak kirimi sapi king Jogja iki. Lan iki ndase iki. Kula niku sedih soalnya. Lah ono acara sae kok gak ono panganane niku sedih. Napa malih iki khol sekaligus mulutan. Niku kudu ono panganane. Kula rada sedih. Pak Menteri, jadi mulane wong Jawa niku senengane mangan. Ale mangan gak mangan kumpul, mosok wis ngumpul gak dikeki mangan. Nggih, niku nek teng NU ngoten Pak Majid. Paduka nek teng Muhammadiyah. Nggih, iki terutama tradisi mulutan ini mesti ana kholir, ana panganan. Jadi nek soalnya napa? Niku tradisine para sahabat. Mangan niku lak tradisine para sahabat. Jadi nek dina Senin yen Kanjeng Nabi niku poso. Nek Kanjeng Nabi poso, para sahabat niku masak. Jadi nyiapno daharan kagem buka Kanjeng Nabi. Nah, kagem buka. Lah mangke niku terus panganan niku kathah. Dibeto teng daleme Kanjeng Nabi supaya saged dipun dahar buka kali Kanjeng Nabi. Lah saderenge didahar Nabi sahabat itu singane guyon. Kowe masak apa, Kang? Oh, aku masak gulai. Lah sampean, oh aku rica-rica. Lah aku iki suwe gak mangan gule, aku kok njaluk gulemu ya. Nggih. Lah sing siji, aku kok njaluk satemu ya. Berarti sahabat iki delok panganane kancane apa masakane apa ngene iki. Lah mangke terus Kanjeng Nabi dipun suwuni donga. Disuwuni donga kali kengken ngicipi gedhi-gedhi ngoten iki. Lah itu Kanjeng Nabi dongane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngoten iki dongane Nabi. Mula panganan sing pun diwaosaken donga barokah barik niku dadi panganan barokah. Nah, panganan barokah niku nek wis didongani dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mulane barik lana niku terusane wakina adzabannar. Lah dungane Nabi sing barik niku dados panganan barokah.
Bangke nek dimaem tiang kathah kok boten telas niku sebagian dipetowang wangsul sebab panganane barokah, mula begitu tiga wangsul jenenge berkat. Lah niku kebiasaan para sahabat ngoten niku dadi aja dikira wong Jawa niku ngarang. Soalnya kadang-kadang ini yang boten paham dikira wong Jawa niku ngarang. Apa berkat masak-masakane dhewe kok dipangan-pangan dhewe kok barokah kok berkat lho. Wong dongane barokah masih ada dhewe nek wis bar didongani dadi donga barokah. Barange isih padha statusnya berubah. Kados lanang kali wedok, Pak Menteri. Lanang wedok. Lanang wedok niku klambine ijo, kathoke abang. Sing lanang ya, sing wedok klambine ijo, terus napa seweke abang. Budal teng KUA. Lah dateng KUA angkah tu wa zawajtuka qabil tu nikah barakallahu laka wa baraka alaika. Mula begitu medal king KUA barange tesih padha kathoke ya durung salin. Tapi statusnya berubah jadi suami istri. Sadurunge mlebet kauan jiwit haram, jawil dosa. Sabare metu teng KUA status suami istri dadi halal, jiwit halal, nyopot kathoke halal. Lha niku mulane zaman biyen niku jenenge panganan niku barokah wong tungane bari. Wonten sing takok, lho apa panganan iso nyimpen barokah? Lho aja meneh panganan, wong kaset niku lho nyimpen suara, flash disk nyimpen gambar. Dan niku mula wong biyen niku seneng nitipi donga teng panganan wong wedok kok ayu, di I love you kok emoh. Gak no panganan disenti diinstal rumiyin donga I love you innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Utawa cara Jawa sunah mata kaji haji kujaran goyang. Lha iki didahar dadi I love you. Mangkane calon bupati, lurah wedine ana panganan gak ada statusnya. Kondi panganan ini jangan-jangan dari lawan politik ini kan. Jangan-jangan dari lawan politik ini lagi tak pangan kok. Jangan-jangan isinya donga linggis. Begitu dipangan yang metengkleng ini lah itu panganan. Makanya panganan itu di dalam Islam luar biasa. Dongane barik lana berkahilah kami, ora berkahilah saya. Karena makanan itu melibatkan semesta alam, dari manusia dan sistem yang terlibat di dalam makanan. Oh itu luar biasa besar. Semua terlibat. Lho nggih. Sing nandur sapa? Dia petani. Petani ini terikat dengan sistem negara. Ditandur di sawah, sawah terikat dengan BPN, dengan macam-macam. Dia terikat dengan ilmu astronomi untuk mengetahui musim hujan atau tidak. Jadi panganan itu melibatkan disiplin ilmu yang luar biasa banyak. Dari industri pupuk untuk apa? Membesarkan makanan. Begitu gede dipanen, melibatkan sistem teknologi panen. Mulai dari ngarit sampai seleb sampai apa. Setelah dimasak melibatkan ilmu permasaan, gawe rice cooker, gawe itu, dan itu semua terlibat. Gak Islam tok, hampir semua masyarakat terlibat, dunia terlibat. Apa meneh wis dibumboni, sing nandur cengkeh sapa, sing nandur kunir sapa, sing nandur merica sapa, sedaya terlibat, diuyahi. Wong Sewulan gak diuyah, sing diuyah wong Rembang. Sementara wong Sewulan gak tahu takok sampean gawe uyahi kalau nguyuh ora. Kan tambah tambah garam.
Loh, semesta inilah yang membuat kenapa makan itu doanya Allahumma barik lana. Jadi keberkahan kepada kami yang diberikan atas nama kebaikan yang ada di dalam makanan. Makanya doanya Allahumma barik lana, bukan barik lila. Sebab dongane niku barik, mula panganane jenengane barokah, nek dikomule jenenge berkat. Lu kan Jawa niku sudah hebat untuk yang seperti itu. Cuman kadang nek gak patek Jawa gak paham. Jawa niku artine paham. Nenggel. Ya termasuk lahirnya Kanjeng Nabi kan Pak napa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini dadi rahmate wong alam kabeh. Cuman waktu medun neng Mekah kondisinya jahiliyah. Loh, yang disebut jahiliyah itu di ya Mekah itu jahiliyah. Di tahun itu Jawa ya sudah tidak jahiliyah. Bahwa tadi masyarakat jahiliyah, ya masyarakat Arab waktu itu. Apakah Jawa mlebu golongannya jahiliyah? Ya enggak. Jawa tahun 571 Nabi lahir sudah punya kerajaan Kalingga, sudah punya kerajaan Kanjuruhan, sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 400, 300 punya Salokonegoro, 600 punya Mataram, persiapan bangun Borobudur, sudah punya bahasa yang bertingkat, wis komplit. Jadi sebagai sebuah peradaban ketika Rasul lahir di sana, ini sudah maju. Makanya ketika Islam datang, adaptasinya paling baik, paling bagus. Adaptasinya paling bagus. Di Mekah masyarakat yang bisa memahami agama, masyarakat kota, masyarakat madani. Makanya kalian masyarakat kota disebut masyarakat madani. Di Jawa sudah jadi kota-kota berperadaban, makanya ketemu klik. Nah itulah yang menyebabkan ketika Islam berkembang keluar dari Jazirah Arab, yang ke Eropa di bawah panglima perang, yang nggak klik, menang-menangan, takbir, ya bubar. Yang ke Rusia juga sama, yang ke Cina dibawa oleh pedagang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas membawa tradisi berdagang. Masyarakat Cina sudah masyarakat pedagang, makanya ya sudah tidak ada istimewanya. Dan masyarakat Jawa kalau yang ngomong agama spesifik, agama itu dibawa oleh orang spesifik, namanya Brahmana. Kasta di bawahnya kesatria gak boleh ngomong agama, kasta wisya pegawai gak boleh ngomong agama. Jadi Pak Wakil Gubernur itu gak boleh ngomong agama karena pegawai. Nah apalagi sudra, petani, pedagang nggak boleh ngomong agama. Lah pedagang itu nggak boleh ngomong agama, wong pedagang sudra kok ngomong agama. Maka kalau secara epistemologi pengetahuan kok tiba-tiba ada penjelasan Islam disebarkan oleh saudagar, itu teorinya salah Bang Haji. Jadi nggak bener. Jadi kan saya ngomong sama menteri, jadi enak. Sampean ngrungokno ngono tok, nggak apa-apa. Ini saya berdiskusi sama Pak Menteri yang kebetulan mengelola kebijakan negara. Jadi makanya Islam disebarkan bukan oleh saudagar kalau di Indonesia. Keyakinan para santri Islam disebarkan oleh wali. Lah kenapa wali? Wali itu makomnya Brahmana. Brahmana itu punya cakti, wali punya karomah. Nah itu makanya imbang, dua ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, makanya santri Islam disebarkan wali, ya itu yang benar. Karena apa? Yang bisa ngimbangi Brahmana ya wali, podo sekti. Lah kenapa wali tidak mengajarkan pertanian? Jawa gudangnya petani. Kenapa tidak mengatakan ini Indonesia harus diajari berdagang? Nah, Jawa itu gudang perdagangan terbesar. Jung-jung kapal Jawa itu bisa berlayar sampai di ujung di ujung jalur sutra. Macetnya perdagangan Nusantara itu karena apa? Karena jalur perdagangan keluar dari tradisi maritim dikuasai Portugis.
1515 ketika Al-Qurqur kue menaklukkan Malaka, kita dikunci. Nah, tradisi itu menjadi semakin gila di zaman Belanda. Indonesia masuk Belanda, Singapura, Malaysia masuk Inggris, Traktat London. Traktat London. Makanya oleh Inggris, Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Itu loh, panganan teko rame. Dan itu makanya Indonesia kalah 1 jam dari waktu Jakarta. Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Singapura dan daripada bursa Jakarta. Nah, itulah maka perpindahan waktu dari Jakarta ke IKN adalah salah satu siasat untuk mengambil peran di dunia digital agar kita tidak ketinggalan waktu dari Singapura dan Malaysia. Ini kan persoalan negara. Loh, kan tepuk sing Banten. Cuman sayangnya kita ini kadang tidak percaya. Nilai presiden itu menghabiskan biaya triliunan. Terpilihlah satu orang dengan pilihan terbanyak, Pak Jokowi. Tapi karena kadang kita itu iseng, lebih percaya sama Rocky Gerung. Orang yang nggak ada yang nilai, nggak ada yang apa, itu. Orang mau mengatakan Gus Dur itu kurangnya banyak, nggak apa-apa. Tapi Gus Dur pernah dipilih oleh orang se-Indonesia. Pak Amin walaupun hebat kayak apa, belum pernah dipilih menjadi presiden Indonesia. Lo kan gitu. Ya, sampai mau mengatakan Pak Muhajir mau kurang pinter, kurang apa, beliau dipilih menjadi menteri. Nah, kalau sampai lebih pinter, kenapa sampai nggak dipilih? Ya kan ini tradisi kita suka begitu. Jadi mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lebih baik. Nah, negara ini seperti itu. Makanya waktu itu petani nggak boleh ngomong agama, ya wali. Nah, cuman kadang orang bertanya, referensi wali ini dari mana? Kok bisa wali tiba-tiba membangun ini? Nah, wali itu kalau butuh sesuatu itu nggak pakai referensi. Wali itu download. Wali itu download. Allah ini kan punya sistem cloud ini di langit itu, pusat data kan, punya cloud, harddisk gedenya itu, cloud itu. Cloud inilah yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut tabut Sulaiman, yang oleh orang Yunani disebut kotak Pandora, yang oleh orang Jepang disebut kantong Doraemon, yang oleh orang Islam disebut Lauhil Mahfuz. Ini cloud, pusat data. Nah, wali-wali itu kalau mau nengok pusat data itu download, browsing, mengene tak. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini saya Allah download. Bapak Syariah download 7 tahun. Kewili di sini download. Nabi Ibrahim download, Nabi Muhammad download, Syekh Abdul Qadir 25 tahun download begini. Makanya wali-wali itu nggak pernah takut apa-apa karena tahu program dunia la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka wali-wali itu paketannya besar, paket datanya komplit karena downloadnya serius. Makanya wali-wali itu wifi-nya hidup. Lah kita kalau dijak download tidur. Makanya kita nggak punya wifi. Ibarat kartu kita nggak punya paket data, mau kirim gambar, mau kirim browsing apa susah kalau nggak punya paketan. Tapi masih bisa hidup kalau cari paket gratisan. Kemana? Ke warung, free wifi, .co.id, .co.com. Nah, kita kalau mau kirim doa, kirim fatihah, kirim ini nggak punya paketan, ya nggak bisa ngirim. Makanya kita pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, namanya
tawasul itu teknologi. Tawasul itu teknologi. Pak Menteri aja tepuk-tepuk pada enggak loh. Loh makanya doa itu bisa dikirim, bisa dibagi, bisa apa? Wong pusat datanya di sana. Makanya manusia itu melakukan apapun jejak digitalnya ada, wong terhubung sama Lauhil Mahfuz. Wong manusia mau turun ke sini dikasih diregister alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Ya wis tak kei paketan, paket nyawanya sekian, paketannya habis ya gitu aja. Makanya malaikat kalau mencari orang mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock. Sherlock itu udah selesai. Loh iya kan? Loh makanya kalau orang itu kuat pakai datanya bisa menghancurkan orang lain. Wali itu tahu hatinya orang karena paketannya gede, orang lain bisa diretas. Makanya wali itu merusak durunge winarah, mampu meretas. Kalau mau menghancurkan batin orang, dikasih program yang lebih besar, kekuatannya 1 giga, kirim paket 5 giga, blank deh lah. Itu hang langsung jenenge santet itu. Itu. Nah, makanya kiai-kiai dari dulu itu ada tradisinya sudah kalau kamu kirim doa, kirim Fatihah, sebut yang paket datanya paling gede, server utamanya Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa al-Jamil bil wa'adhi syahidun ajam wa syahidun wa gharibi afi bariyah wa rusyin bidrahun awliya alim syariki lama gharibi wa rusyin bidrahun qadir al-Jilani wa li abaina ummatina masyayikh masyayikh wa baban syariah wa ajam muslim wa khusus la ruhi pakti waktul Fatihah put ngono langsung share it. Lah iya, ada yang nggak percaya, mosok dongo bisa dikirim, bisa dibagi. Ya orang nggak tahu ini teknologi ini. Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, syuting, naikkan ke satelit, maka kemudian dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, dimanapun sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi kita ini sebenarnya ini kita call, kita apa ini kan itu sebenarnya kan cari wifi gratisan, iya kan. Pemancar utamanya di mana? Ya di Mekah sana, itu pemancar utama. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya Nabi Ibrahim ketika kehilangan sinyal Tuhan, matahari, bulan, ke situ. Cari sinyal ke situ. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yaskurun. Pemancar ditancapkan di situ disebut makom Ibrahim. Kita di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itulah yang nunjukin sinyal di situ siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika bangun sinyal Allahu Akbar, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan lupakan jasa Ibrahim, kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Lan iku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu konsep itu. Loh, makanya Indonesia ini ketika ketemu dengan nabi yang ahsanuhum khuluqan, akhlak terbaik, rahmatan lil alamin, ya enak. Sana datang ke sini jadi rahmat, tidak jadi masalah. Jangan sampai Islam datang kok jadi perkara, itu rusuh namanya. Makanya ketika Islam datang ke sini disebut tanaman kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastafa'ala suqih yu'jibu zurra al-yaqidhu bihimul kufar. Ayat itu pertama wakafa billahi syahida. Rasulullah sendirian bersyahadat, ya Muhammadur Rasulullah, tapi nggak ada yang kenal di situ, makanya sendiri. Makanya disebut jahiliyah karena di sana nggak ada yang kenal.
Karena apa? Mekah tidak punya tradisi Nabi, karena nggak punya kitab suci, dia penyembah berhala. Yang punya tradisi kitab suci itu di Filistin sama Madinah. Makanya orang Mekah ketika dikasih Nabi nggak tahu, taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana, bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana, bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem apa sosiologinya. Nah orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana nggak ada air. Mau diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat gak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, susah. Makanan gak ada, suruh zakat. Udah tahu panas, suruh puasa. Loh ini kan sulit bagaimana untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah sampai ketemu walladzina ma'ahu. Siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat tuh namanya Joni, itu gak ada. Mukidi gitu ya gak ada. Iya sahabat ya itu. Nah walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa. Wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi Ruhama Ubainahum, ketemu resolusi, mulai paham. Karena ada Waraqah bin Nufel yang menjelaskan bahwa itu Nabi, orang Nasrani. Ada Bukhairah yang orang Mekah sendiri nggak kenal Nabi, makanya dosit. Ya kayak orang sini lah kenal kiai. Makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai, karena sebelumnya sudah diajari Bapak Syariah tentang sosok ulama. Saya datang ngejak salaman, orang sing nyubit barang. Iya nih coba orang bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu tok. Oh ini mesti tim pemburu babi gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo matalum fit Taurat wa matalum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk, kok tanam Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu kiai, tapi harus ingat kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan suro keris Kiai tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah, kan gitu. Lah ya harus paham. Iya, karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masa jalur atas juga gak didusi. Nah iya kan, Allah sampai di sini tanam sini
pangeran. Sama orang Sewulan disebut sing ngecet Lombok. Nabi Kanjeng Nabi sholat sembahyang. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang, kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia, karena di sini yang namanya R.E. disebut Honda mau apa Mio, ngamuk. Ini ngawur ini bid'ah ini pasti begitu. Ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya Aqua. Seluruh pembalut softtek di sini itu. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya konguan, begitu dibuka isinya renggi. Ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa itu wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustad belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing durung rabi karo wong Jawa kok tambah rapate paham Jawa. Ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa iki. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lha iku. Lah karena wong Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi nggak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas film, ada kelas lendro, neng ada kelas micek ya, sudah ada di sini Bosok Romo ini sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, nguntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada, di sana baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, dong mangan gak mangan kumpul. Bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal, wis komplit. Dan bakasan di sini lebih luas daripada bakasan di sana. Di sana kalau bakas buah paling kurma, ruman itu trimo. Terus jeruk, nek kene bakasane sawu, pelem, ciplukan, kesemek, duren, itu komplit di sini banyak bakasannya. Orang sana kalau bakas makanan paling ya roti, kurma, gandum, sini tales, gembili, uwi, bote, orang. Sana bakasan tuh paling saiton, jin, gos, kene wewe gombel, genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, kolor hijau, banyak. Makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Sana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani, kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh. Makanya ulama sini itu dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi konflik. Di sana enggak, di keprok, karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak. Ke sawah ono jangkrik gitu, hiburan. Ono doro, hiburan. Gus dia ono jago, yo dia cari, ono jaran pelayok,
Sana nggak ada hiburan, kene hiburannya aneh akeh, laba-laba we gitu ini. Ayo go apa nih kok kantangan macam-macam. Ono suket ditekoni diduduk ngono. Ono godhong lamtoro tarik duk menang-menangan lho. Sini hiburannya banyak, bengi-bengi ning sawah nyuluh welut. Hiburan cok neng ini, makanya tidak semata-mata urusan moral ini. Hiburannya lalu mungkin ini gue enak, tidak perlu ribut. Nah, dikit-dikit ribut di sana, bakasannya kakek, landscape-nya juga nggak terlalu banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft, lebih persis kayak nabi, lebih bisa membangun resolusi konflik. Ini karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini yang harus yang diinginkan cuma satu, apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nyontoh Nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak, sudah rukun, sudah apa. Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir, masalah kena kafir. Ya tepung, sih banget Pak Menteri tepung. Kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda, Nabi punya konsep. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ro'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba, semuanya patuh. Kawulo jadi kulo, hamba saya. Nih itu abdi, kulun, semua masuk dalam konsep ro'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi ro'iyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatasnamakan Tuhan menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan proletar, kita bukan komunis. Kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat, maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ro'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kalau lihat, makanya ro'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, masyarakat. Ini masyarakat kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali al-wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali, NKRI harga pas. Itu lah karena NKRI membangun konsep ro'iyah, maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang landasan kita anut sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu bangun persatuan. Dan itu aja. Nah, makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara.
tapi kita dengan konsep ro'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jadi negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negeri ini tauhid, oleh kok tempilingi oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini tauhid karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah, sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Orang tidak paham. Dan itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, kelahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara tak kuat manggung, bangkrut negarane. Itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama-sama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara, sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, membiayai, itulah Indonesia ya. Makanya santri Pak Majen tidak pernah membayangkan mari kita dirikan khilafah, nggak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini, dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa pembiayaannya loh. Dan berapa roda ekonomi yang jadi diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya, karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tidak maksimal karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini, menjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain lo nggak tahu mulutan duitnya utuh, nggak tahu hall duitnya utuh, maka sekolahannya bagus, masjidnya bagus, santri rumah sakitnya santri duwe wis entek dienggo koyo ngeten iki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik ya, kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini habis kekuatan negara, ruang persatuan terjaga. Lu coba kalau dongo kiai ini tok sing dongo, santri ini amin. Pokoknya amin, mereka pegelen amin. Ya ini paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing dongo banyak diajak ke alun-alun medion namanya istighosah kubra. Begitu sampai sana, yo bakul tahu jualan, pelalon berjalan.
es teh jual, sprit, semua berjalan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak, sektor informal berjalan. Ini sholawat yang tadinya sendirian, ya Rasulullah salamun alaika, deng ana sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anglia numpak. Begitu banyak yang ingin sholawatan, diajak ke alun-alun, namanya Madiun bersolawat. Wah, kalau sudah sampai sana laku semua. Yang punya son-sonnya laku, yang punya syuting-syutingnya laku. Pom bensin terserap untuk beli bensin angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual spanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing laku. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain, kita urus persatuan, kita urus kebersamaan. Ya. Kenapa? Tinggalane para wali itu lain. Nah, yang datang Habib Syekh, ya kain putih laku semua. Nah, sing teko mafia sholawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Loh, ada orang mati, kita kumpul, terjaga kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan 3 hari, 4 hari sampai khol. Kalau sudah khol gini kepala sapi laku lah. Semua bisa terakomodir, itu kan. Terus nanti setelah 7 hari khol, terus ziarah ke makam para leluhur, bis pariwisata laku, elep laku, sampai di makam wali jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Itu coba kalau negara yang nanggung bangkrut, kukut rungkat. Coba lah itu sampai di makam, coba kalau di makam Bapak Syariah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sak rombongan teko meneh sallallahu alaihi makam. Ini belum selesai, satu rombongan datang lagi, ila kadratin nabiyil mustafa mukamatin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ora ono sing komplit, yang fasih nyendak gentenan enggak, biasa aja ganti bareng awiti ingsun laras syairan iki rung rampung wis ibadallah rijalallah ahizuna li ajlillah tunuha lana lillah sanakbawa lillah. Harap nyontoh Habib Syekh kaiso. Terus tiba-tiba lagi rame gitu, ada satu orang masuk, copet gitu. Ternyata akhirnya buka sakitnya, bawa speaker, rombongan saking sebulan ditengok bis. Akhirnya kerukunan terjaga, berziarah. Orang sebulan ziarah ke Jombang, mencintai tanah Jombang karena ada makam gurunya. Berziarah ke Surabaya, Mbah Ngampel, merindukan tanah Surabaya karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Makanya polisi, TNI nggak usah mencurigai santri, nggak akan jadi teroris. Ya bener Bapak, nggak ada mau ngebom Surabaya,
takut sama Sunan Ampel. Mau ngebom Madura takut Mbah Khalil. Makanya teroris itu blangblung kenapa? Nggak ada yang ditakuti. Ini kan negara. Makanya anak-anak saat ini cinta jangan kubur, ya cinta negara, terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga nggak bisa dibiarkan karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi, dibagi dua. Satu kiai sakti, yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti, jadi nggak perlu dibatasi, bisa diinterupsi. Gus sudah malam berhenti. Ya. Pak Menteri udah linu, saya berhenti. Lah iya kan udah linu dengkolnya kan udah sepuh. Iya Gus Kasep udah linu. Ibaratnya gitu. Tapi itu kan kiai kurang sakti. Lah kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotib. Khotib Jumat itu kiai yang paling sakti, nggak ada yang berani ya. Kalau sudah bawa tongkat, siapa yang berani? Instruksi telepon nggak berani, mesti diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur, disuruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks, ya sopan dong baca. Itakullah. Lepas teksnya disebul dipasangin, bubar teksnya. Pegang tongkat. Ya nggak mungkin macem-macem, pegang tongkat ya pasti tenang. Itakullah. Lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teko khutbah tenang, sopan. Begitu tongkatnya hilang karena bid'ah menurutnya, maka tangannya saudara Jokowi, iya gitu. Iya gitu. Makanya kalau nyari yang kocok-kocok gitu, lihat aja masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Ya itu santri. Nah makanya enak. Nah itu penjagaan seperti itu luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan, ruang ekonomi berputar, edukasi di luar edukasi resmi berjalan. Negara tinggal pesan mau ngomong apa, pesan aja sama kiai. Kiai ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara hanya karena satu bendera, karena semua tidak ada yang menjelaskan ini bendera tauhid, ini bendera Nabi. Semua tertipu, semua terkecoh. Sampai di sini bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Oh ini bendera Nabi, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku itu loh anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, gitu. Selamat bangsa ini, wong kiainya santai jawabnya. Awas lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah, Ummi lagu Syiah. Helah gitu aja kok Syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indung-indung. Doa Siti Aisyah mandi 3 kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat sih. Kok pakai nama Siti Aisyah itu? Coba pakai nama Pak Ijem itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Aisyah Medion. Lu ya gitu, lu kiai enak. Makanya ada situasi-situasi yang sulit jebol. Itu di Suriah cuma satu orang yang berani ngomong, Syekh Ramadan Al-Buti, habis. Di Libya yang ngomong cuma Muammar Gaddafi, habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit ketika kita punya tradisi ngumpul adalah ketika terjadi corona. Pesen kiai enak, kiai nggak usah Jumatan. Besok gak Jumatan ya? Enggak. Alhamdulillah libur. Besok nggak usah tarawih ya? Para hadirin, ini kita sampai di zaman digital milenial killing everything. Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari 2 hal, dari mulut dan dari jempol. Makanya mulut milenial gak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu. Para hadirin,
Yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, itu akhirnya bangsa ini selamat gitu loh. Ya Allah, nek ngono tak beres. Coba kalau nggak ada ruang informal seperti itu, maka jangan pernah membayangkan di negeri ini kalau kemudian ini dipisah-pisah, doa sendiri, apa-apa sendiri, bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan, tinggal menunggu kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini tidak mampu bikin sekolahan bagus, tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri untuk menyempurnakannya. Iya, jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayai terus. Apa gunanya? Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NU ditanya Pak Majid, sekolahanmu yang butuh bantuan mana? Dibantu. Doki pasti saya udah paham mau pencegahan itu kan wong NU. Enggak loh, terus saya bulan dong mana? Nah itu ini negara. Kalau tidak dilakukan itu, maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara tidak punya pengetahuan pendidikan, yang punya pengetahuan pendidikan tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko pada apa? Pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bangsa yang hari ini kita miliki, Indonesia. Satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara. Dan negara ini harus aman. Makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik, tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin. Konsep negara itu negara ini loh. Makanya orang-orang yang menjaga manusia, orang-orang yang menjaga amanu wa amilus sholihat, ini punya ruang khusus di hadapan Allah. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak akan pernah berhenti. Makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame? Karena apa? Hidupnya ngurus manusia, tidak pernah mundur dari persoalan manusia. Makanya ketika lahir rame, meninggal rame, kuburannya rame oleh manusia. Kalau seumur-umur yang dipikir cuma wedus, begitu mati yang ziarah yang wedus. Nguyuh tak wedusnya lunga, makanya kuburan dong. Ini falau majrun ghairu mamnun. Makanya ngurus manusia ini luar biasa. Nah itulah para wali. Lah Bapak Syariah bagian dari itu. Makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal. Ya jangan salah, kalau anak cucunya mendapatkan barokah dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulunya, karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan. Buktinya apa? Loh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ribut. Ada orang anak kecil dibunuh, ada perahu dibolongi, ada minta minum di kampung nggak dikasih, tapi malah bangun rumah. Nabi Musa, ya Khidir, kau ini diminta minum aja gak dikasih, ngapain bangun rumah? Kamu gak ngerti Musa, bahwa di dalam tanah yang rumahnya roboh ini ada tinggalan orang tuanya dulu. Sekarang anaknya kecil-kecil, itu jatahnya dia. Lah orang tuanya statusnya apa? Wa kana abuhuma sholihan.
Makanya orang-orang soleh itu didoakan semua. Orang mau NU mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Mau berawal dari Allah, dari at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakah, nggak berani meninggalkan wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia. Makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitarnya. Iya, orang sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang nggak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Maka berada di sekitar orang soleh, hati kita menjadi tentram. Makanya tombo hati paling enak kumpuli wong soleh. Maca Quran angan-angan sak maknane angel. Salat wengi lakonono angel. Ayo petengiro ingkang luwe angel. Zikir wengi ingkang suwe angel. Paling gampang ngancani wong soleh udut. Ngancani wong soleh ya ngene karo kene iki ya ayam. Makanya orang soleh itu nggak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri. Maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu, jual komplit. Dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara. Makanya itu kita lakukan, dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara. Walaupun tidak ada investasi, artinya tidak ada lapangan kerja, kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal. Informal pilihannya cuma dua. Kalau nggak punya nyali ya kaki lima, kalau punya nyali maling. Tanya Pak Wakil Gubernur. Makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa lapangan kerja informal itu pilihannya dua, kaki lima atau maling. Di Indonesia kaki lima tumbuh, maling tidak tumbuh karena kiai selalu berbicara innallaha ma'as-shabirin. Jadi kiai ini jangan dianggap sekedar hiburan. Enggak, ini dalam rangka kerja besar tentang nation state, tentang government, tentang state, tentang negara. Jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah. Nah, makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman, kita selamat, kita menjadi manusia masa depan. Bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi. Amerika kenapa bangkit? Karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara. Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lihat Cina kenapa bangkit? Karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya. Dia bangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Dia bangun semua dari punya. Nah, kita nggak pernah menceritakan itu sama sekali. Seolah-olah kita ini bangsa underdog. Kita ini bangsa sama. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Cina punya Sampai Engkai, Arab punya Kais Laila, kita punya Ande-ande lumur. Lekole si ande-ande lumur, temurun ono putri. Putrine kang ayu rupane, leteng apa ngiku kang tak. Bu-ibu kula mboten purun, bu-ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si. Kau wae wong lanang iki pengen ngerti kuburan Yu Kangkang. Nanti aku tak tabarukan.
Ono wong cek enake uripe icip-icip tok gak tanggung jawab. Lah kita punya. Lejole siande ande lumon temurun ana putri. Putrine kang ala rupane leteng kuning. Ibu kula inggih purun, ibu kula inggih mudhun. Najan Allah menika kang putra suwun. Hebat lah ndane lumut iki. Masih mengkilat ngerti nek mustakmal. Lho masih leteng kuning wireng tak mambu telek orisinil. Kano Jawa top. Lu semua punya, kok sana punya cerita ibu tiri kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe Bandung Bondo, Woso. Kono duwe kewan ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timur. Duwe. Sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit, gampang gawene. Eropa punya alat musik gitar kayu kali kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, tiba-tiba bangsa ini kami diceritakan elek duwe presiden elek, duwe TNI elek, duwe pitik gede titik Bangkok. Iya kan, duwe napa nongko gede titik nongko Londo. Sing asli Indonesia karek gula Jawa. Kenapa itu? Sementara bangsa yang lain mulai bangkit. Itu cita-cita para wali itu. Baba Syariah itu tidak ada. Bangsa ini bangkit bersaing sejajar dengan bangsa yang lain. Nah, coba Jepang. Ini persis 30 September. Kita cerita tentang PKI karena memang pernah terjadi pembantaian antara PKI, tentara dan rakyat dan kiai. Diceritakan aja. Tapi Jepang punya pengalaman yang sama, konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji, pembantaian antar generasi. Mereka ceritakan itu dalam film Samurai 8 dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia agar tidak mengulang konflik antar generasi, antar anak bangsa, diserahkanlah Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India, maka Upin Ipin kenalkan Charcet. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini strategi kebudayaan. Kapan bangsa ini membuat cerita bahwa ketika dunia diluluhlantakkan oleh Mongolia, Arab jatuh, Cina habis, Eropa habis oleh Mongolia. Tapi Mongolia ketika menyerang Nusantara habis sama pasukan Kertanegara. Satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengalahkan Mongolia, bangsa Indonesia. Makanya ojo ngejak gelut karo wong Indonesia, tukang gelut. Pomene bediun. Lah iya SH. PKS apa PKS? IKS. Pakar Nusa, SHW pecah loro, SH Winongo, SH Teratai pecah loro meneh, Mas Topik karo Murjoko. Ngono, iki medhi untuk durung liyane. Makanya Indonesia itu jangan ojo digarai, terutama wong Jawa. Wong Jawa senengane ngalah. Engko terus ngalih, lah kayak ngamuk. Lho ya. Makanya ketika Belanda sudah melakukan hal-hal yang jahat, dilawan oleh orang Indonesia. Kalau Anda pengen ngerti satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan cara perang, hanya Indonesia. Itu kan, coba, satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu hanya Indonesia. Lah semua mengalami itu. Setelah itu negara bisa produksi. Gitu loh, ini kan dunia. Malam ini di tempat saya ada konser Sepultura di Jogja, musik rock cadas. Nah dulu di saat musik rock cadas, kita pernah mencatat sejarah konser terbesar di dunia tahun 95, namanya konser Metallica. Itu di Moskow. Semua negara geleng-geleng karena menjebol perang dingin antara Amerika sama Soviet.
jebol semua karena musik. Semua datang ke Soviet di lapangan merah, semua nonton dengan gini-gini, 6 juta orang nonton konser itu, dan semua mengatakan Woodstock aja kalah, jadi tidak akan pernah dalam sejarah konser bisa dikalahkan dengan 6 juta penonton. Tapi begitu musim corona kalah sama BTS, diajar sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang, seminggu konser 4 kali, sebulan 16 kali, setahun tak hitung pemasukan untuk negara Korea dari BTS 1.250 triliun. BTS tok dulu liane, ayo. Makanya kita ini punya kekuatan yang harus dihitung. Maka Pak Menteri saya pesan, maju bagaimana kita punya huruf dalam negeri yang disepakati dalam domain internasional yang bukan ABCD. Cina mendaftarkan hurufnya waktu algoritma disepakati di domain internasional, sehingga dia berani melawan Amerika, dia berani melawan Amazon dengan Alibaba, dia berani melawan WhatsApp pakai WeChat, dia berani melawan Facebook pakai QQ Runner. Kita belum bisa melawan itu. Maka ratusan triliun diambil oleh Facebook dan WhatsApp setiap bulan dari Indonesia. Itu duit semua. Nah huruf Jawa harus gitu, nanti password kita Belkedes gitu bisa. Kita bisa pakai password telek lantung gitu, selit berintek, bisa lah, saya tidak bisa lah itu. Maka negara harus hadir untuk hal-hal yang seperti ini. Ini tentang masa depan. Anak-anak kita ini semuanya akan bertarung di masa depan di dunia digital. Sementara dunia digital adalah dunia baru yang disebut milenial killing everything, pembunuh segalanya. Yang terbunuh oleh milenial sudah berapa? Tahu-tahu pos hilang, tahu-tahu gedung Facebook hilang, tahu-tahu apa? Orang hilang, tahu-tahu pasar hilang semua. Dulu kita masih kalau jatuh cinta itu masih mengandalkan pos, cari kertas warnanya pink. Masih ada industri kertas, ada industri surat cinta, perangko, nulis itu untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu di rantau orang, aku merindukanmu. Sepi kekasihku. Setiap malam yang terpanjang hanya wajahmu. Malam hari ini aku masih tercium bau tubuhmu. Kekasihku. Ini harus kita lewati sebagai ujian cinta kita demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Sebab angin berbisik mendesau membisikkan namamu di telingaku. Dan aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Terus kita masukin ke amplop, cari perangko, dibilang template. Ada pos, ada yang menyerap Honda Win. Tiba-tiba itu hilang semua aset anak-anak yang sekolah di Parpostel, nggak ada ruang kerjanya karena cinta semuanya diambil oleh WhatsApp. Tinggal gini, gitu. Kalimatnya juga nggak panjang, cuma mah. Ini real dunia baru, sampai nggak boleh marah. Dulu kita punya anak cantik seneng karena apa? Bisa mensortir calon menantu di depan rumah. Siapa kamu? Lulusan mana? Sekarang kita cegah di depan pintu, anaknya video call. Kita mau apa? Ini dunia baru. Ayo, ini dunia anyar, hilang semua. Besok supermarket juga akan hilang oleh bisnis online. Nggak kebayang. Bayangkan gudang garam segede itu, armadanya seberapa. Tapi begitu di lantai bursa, kalah sama Bukalapak. Tidak masuk akal, yang bahannya modalnya cuma laptop situ tok ini. Ya, Bluebird itu berapa asetnya? Kalah sama Nadiem Makarim, Gojek. Padahal asetnya cuma laptop loro. Ini dunia baru. Anak-anak disuruh, nak beli rokok, nggak jalan sekarang, orang tuanya marah. Suruh beli kok duduk online, Pak.
Dunia baru. Kalau kita nggak tanggap dengan dunia yang sedang bergerak, kita akan tetap menjadi bangsa yang dipaksa menjadi pasar. Kita bukan negara produsen, tapi dipaksa menjadi negara konsumen. Ini tanggung jawab wakil gubernur, tanggung jawab bupati, tanggung jawab menteri. Ya, iya, ini terima mateng tak, wong kiai ya. Lah kiai sudah ini wis bendino ngene lho. Ndonga wis muga-muga bangsaku selamat bendino. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah bendino ngono. Terus selanjutnya ya Bapak Menteri, Pak Wakil Gubernur, ya Pak Bupati, ya siapa? Beliau-beliau yang kita minta untuk ngurus wilayah sebagai tinggalan para wali. Kita cuma santrinya. Nek ngono gak paham apa aku sebagai gubernur. Paham, cuman kan bahwa hal seperti itu harus dikerjakan secara sistemik dan sistematis. Nah itu, makanya kepala itu menjadi penting. Makanya malam hari kita ngedep kepala kepala itu penting, simbol bahwa jadi kepala itu berat. Makanya dulu nenek moyang kita punya lagu gundul-gundul kacau, gundul sirah itu pemimpin, duwe barang papat, meripat irung lambeku kuping, meripat gelok rakyat kuping gue ngrungokno, irung gue ngambus, lambe gue nuturi. Barang papat kok ucul pacul, meripat gak perlu rakyat, irung gak bisa mencium penderitaan rakyat, lambe gak iso nuturi rakyat, telinga tidak lagi mendengar cerita rakyat. Barang papat kok ucul, gundule gembe. Lah gundul gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan wakule nglem. Makanya nggak ada kok di Indonesia terus nggak ada, itu bukan Indonesia ya. Gundul aja udah gembeleng terus kenapa wali-wali itu mempunyai wilayah. Kalau wali-wali di Mekah, di Yaman itu wali yang punya keramat tok, urung duwe wilayah. Sini wali punya wilayah. Makanya di sini perjalanan manusia purna di Indonesia. Ya ayuhan nas menungso. Jadi iblis ribut, malaikat sudah dilewati. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, menghasilkan terbunuhnya Habil, itu dilewati. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, terjadilah berbangsa-bangsa, suku-suku, kalian harus saling mengerti. Itu sudah dilewati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah melaju ke titik mana? Inna akramakum indallahi atqakum, pokoknya kowe takwa, kamu baik, kamulah orang terbaik. Gak ditanya lagi sukumu apa, nasabmu siapa, bangsamu siapa. Maka di Indonesia kalau bisa mikir nasabmu siapa, aku mundur balik ke zaman jahiliyah. Berapa kaget? Ya memang begitu. Tadi bupati wis gak ditakokno, iki trahmu sapa wis gak, pokoke pinter di dhuwit wis baru. Tadi menteri pokoknya pinter, sudah. Tadi wakil gubernur ya pokoknya apik wis. Kita sudah sampai di fase itu. Ngapain kita mundur lagi ke belakang, nanya suku, nanya turunan, lewat itu. Inna akramakum indallahi atqakum, tinggal menunggu perjalanan berikutnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal nunggu bahwa kita akan selalu punya jalan keluar. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna. Fase itu akan kita lewati. Kalau kita suku, turunan, nasab, mundur mana kita itu bangsa masih kuno, itu bangsa masa lalu. Kalau masih ngurus itu nggak akan selesai, karena konflik selalu akan terjadi karena perbedaan suku, perbedaan ras. Kita sudah menganut konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.